Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Putra Arosa, NIM 19010-100. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang menulis resensi. Pengertian secara umum resensi. Kata resensi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu reisens, yang berarti membicarakan dan menilai. Dari makna inilah, maka media cetak Belanda menyediakan halaman atau kolom khusus sebagai wadah pembicaraan buku ini. Yang kedua, resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Hasil proses meresensi buku itu disebut resensi buku. Yang ketiga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Sedangkan Goris Kerach mendefinisikan resensi sebagai tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Dari pengertian tersebut muncul istilah lain dari kata resensi, yaitu kata pertimbangan buku, pembicaraan buku, dan ulasan buku. Syarat penyusunan resensi. Syarat penyusunan resensi ada 4 hal. Yang pertama, ada data buku meliputi nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal buku. Kedua, pendahuluan berisi perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, atau hal yang berhubungan dengan tema atau isi buku. Ketiga, ada ulasan singkat terhadap buku tersebut. 4, harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat itu ditunjukkan. Tujuan resensi. Meresensi suatu buku mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Agar bisa memberikan sebuah pemahaman dan informasi secara komprehensif kepada suatu masyarakat atau pembaca tentang isi buku yang diresensinya. Kedua, mengajak pembaca agar mendiskusikan dan memikirkan lebih jauh tentang apa masalah yang diangkat yang ada di dalam buku tersebut. Ketiga, agar memberikan suatu pertimbangan kepada pembaca tentang pantas atau tidaknya buku itu untuk dibaca atau diterbitkan. 4. Agar memberikan suatu jawaban mengenai sebuah pertanyaan dari pembaca ketika buku baru diterbitkan. 5. Memberikan sugesti kepada pembaca apakah sebuah buku atau film patut dibaca atau ditonton. 6. Melukiskan dan memaparkan pendapatnya melalui sebuah pertimbangan atau penilaian. 7. Memberikan kriteria yang jelas dalam mengungkapkan pendapatnya. Unsur-unsur resensi meliputi 1. Judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti buku. Judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Kedua, data buku. Judul buku, jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, maka judul aslinya juga harus ditulis. Pengarang, jika ada tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting, seperti yang tertera dalam buku. Penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, cetakan keberapa buku tersebut, tebal buku, berapa halaman, harga buku jika diperlukan. Unsur resensi yang ketiga, pembukaan. Memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasinya apa yang diperoleh. Membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku, mengungkapkan kesan terhadap buku, serta memperkenalkan penerbit. Unsur resensi yang keempat, tubuh atau isi. Sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa mudah atau berbelit-belit. Kesalahan cetak jika ada. Unsur kelima, penutup resensi. Bagian penutup biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Fungsi resensi. Fungsi resensi ada 4. Pertama, fungsi informatif,
yakni menginformasikan keberadaan buku atau film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Fungsi komersial yakni mempromosikan buku baru untuk kepentingan komersial. Fungsi akademik, interaksi antara penulis, penerjemah, dan presensi dalam bentuk wacana keilmuan serta berbagai pengalaman dan sudut pandang tentang yang dijadikan fokus resensi. Fungsi lain untuk menyajikan wawasan yang lengkap tentang sebuah karya sastra sehingga dijadikan landasan pengambilan keputusan bagi pembaca. Jenis-jenis resensi. Resensi informatif. Resensi informatif hanya berisi informasi tentang hal-hal penting dari suatu buku pada umumnya. Isi resensi informatif hanya ringkasan dan paparan mengenai apa isi buku atau hal-hal yang bersangkutan dengan suatu buku. Resensi evaluatif. Resensi evaluatif lebih banyak menyajikan penilaian resensi tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Informasi tentang isi buku hanya disajikan sekilas saja, bahkan kadang-kadang hanya dijadikan ilustrasi. Resensi informatif evaluatif. Resensi informatif evaluatif merupakan perpaduan dua jenis resensi tersebut. Resensi jenis ini di samping menyajikan semacam ringkasan buku atau hal-hal penting yang ada di buku juga menyajikan penilaian presensi tentang isi buku. Resensi jenis ketigalah yang dikatakan paling ideal karena bisa memberikan laporan dan pertimbangan secara memadai. Tahap dan teknik pembuatan resensi. 1. Teknik cutting dan gluing. Meresensi buku dengan teknik ini berarti merekatkan potongan-potongan tulisan. Potongan tersebut berupa materi yang menarik perhatian presensi yang terdapat di dalam buku yang akan diresensi. Selain bagian materi yang menarik perhatian, bagian yang dipotong itu hendaknya mencerminkan gagasan inti penulis buku. Kumpulan potongan materi yang sudah terpilih itu lalu disusun dan dirangkaikan ke dalam sebuah susunan yang logis. Proses ini disebut tahap pelekatan atau penempelan yang harus dijaga. Dalam proses ini adalah kesatuan dan kepaduan gagasan antara potongan yang satu dengan potongan yang lainnya. Upayakan agar resensi seolah-olah menghadirkan si penulis dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Peran presensi hanya dalam konteks menyambungkan, mengalirkan, dan mengaitkan gagasan yang satu dengan yang lainnya. Mengenai kesan dan pandangan terhadap objek, resensi harus terrefleksikan dalam judul. Selain itu, dapat juga memasukkan kesan dan opini presensi pada kalimat atau paragraf pada bagian kesimpulan. Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dalam berlatih menulis resensi. Tahap dan teknik pembuatan resensi yang kedua yaitu teknik focusing. Teknik ini berkaitan dengan memusatkan perhatian kepada satu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi. Pemusatan perhatian itu harus tetap berpangkal pada sesuatu yang menonjol dan menarik perhatian. Bagian yang dianggap menonjol itu bisa terletak pada aspek tema, metode pembahasan yang digunakan penulis, campur luar, sosok pengarang, gaya penyajian atau latar belakang penerbit buku tersebut. 3. Teknik comparing. Teknik ini mengajak resensi untuk melakukan pembandingan-pembandingan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dalam sumber lain mengenai topik sejenis. Pembandingan itu dapat dilakukan atas dasar topik atau tema yang sama dari pengarang yang berbeda atau pengarang yang sama mengenai topik-topik yang berbeda. Teknik ini tidak mungkin dilakukan tanpa kegiatan membaca. Resensi wajib membaca beberapa sumber yang berbeda. Semakin kaya bacaan presensi, maka semakin kaya pula wawasan yang dapat dijadikan input ke dalam pembandingnya. Resensi dapat menemukan kelebihan atau kekurangan yang terdapat di dalam sebuah buku. Oleh karena itu, membaca beberapa sumber bacaan itu menjadi suatu yang sangat penting dalam menentukan kualitas resensi. Sistematika struktur resensi. 1. Judul resensi. Judul resensi harus menarik pembaca. 2. Perwajahan jati diri buku. Meliputi judul buku, nama pengarang atau penulis, nama penerbit dan tahun penerbit, jumlah halaman, jenis huruf, halaman sampul atau cover, harga buku, boleh dicantumkan, boleh tidak. Ketiga, pembukaan merupakan alinea pembuka. Meliputi uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Kutipan bagian yang memperjelas buku, kaitannya dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat, bersifat pemancing untuk menarik perhatian pembaca. Keempat,
Pembahasan berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku tersebut. Inilah esensi dari suatu resensi, yakni beresensi mengomentari atau menilai suatu buku dari berbagai aspek, yaitu aspek luar dan aspek isi, meliputi analisis terhadap isi buku disertai alasan dan bukti yang ada di dalam isi buku. Analisis kekuatan dan kelemahan bila ada di buku tersebut, yang diresensi pembandingan dengan sumber-sumber yang berbeda, gagasan-gagasan presensi mengenai isi buku. Kelima, penutup, meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Kalimat penutup ini lebih mempresentasikan rekomendasi untuk para pembaca, meskipun kadang-kadang tidak dinyatakan secara rinci. 6. Identitas presensi. Sini juga dicantumkan di bagian akhir resensi guna menunjukkan otoritas presensinya. Manfaat resensi ada 4. 1. Bahan pertimbangan untuk memberikan sebuah gambaran kepada para pembaca tentang sebuah karya dan untuk mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Kedua, nilai ekonomis untuk mendapatkan uang atau imbalan dari buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau di majalah. Ketiga, sarana promosi buku. Buku yang diresensikan yaitu buku baru yang belum pernah diresensi. Oleh sebab itu, resensi merupakan suatu media untuk mempromosikan buku baru tersebut. Keempat, pengembangan kreativitas. Untuk mengembangkan sebuah kreativitas dalam menulis. Dalam membuat sebuah resensi buku, harus mempunyai sebuah unsur-unsur agar resensi tersebut jelas dan berkualitas. Perbedaan resensi dengan ringkasan. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Tujuan resensi ialah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau hasil karya itu patut mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Memendekkan bacaan dengan mengambil intisari bacaan itu tanpa mengubah struktur wacana. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.